Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Fitri Rojakia dengan NIM 24882011008, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Pendidikan Indonesia Garut kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil kajian dalam novel berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Sastra merupakan sebuah bentuk hasil pekerjaan seni kreatif yang bermedia bahasa dengan menggunakan objek berupa manusia dan kehidupannya, menurut Hamdani 2016. Pada hakikatnya, karya sastra merupakan sebuah representasi dari kehidupan sosial di masyarakat yang mengandung nilai sosial, budaya, dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan erat sebuah karya sastra dengan masyarakat sosial. Dengan adanya keterkaitan antara karya sastra dengan dimensi sosial dan masyarakat, sehingga hal tersebut dapat melahirkan suatu pendekatan, yaitu sebuah kajian yang para ahli sering menyebutnya dengan kajian atau pendekatan sosiologi sastra. Sebagai karya sastra yang saat ini sangat digemari oleh para remaja, novel bisa dijadikan sebagai alat interpretasi kehidupan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bahasan-bahasan sosiologi sastra atau kajian-kajian sosiologi sastra yang ada pada dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Pendekatan sosiologi sastra menurut Walek dan Waren merupakan pendekatan sastra yang dapat mempertimbangkan aspek sosial seperti perubahan sosial dan institusi sosial. Dalam pembagian kajiannya, sosiologi sastra tersendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang mencakup latar belakang pengarang, bagaimana latar belakang dari seorang pengarang tersebut, dari mana asalnya, bagaimana status sosialnya, dan apa saja pekerjaannya. Yang kedua yaitu ada sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra tersendiri mencakup kajian karya sastra seperti bagaimana latar belakang yang ada dalam karya sastra tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada sosiologi pembaca, yang mana dalam sosiologi pembaca ini menekankan pada bagaimana karya sastra itu bisa diterima oleh pembaca. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam kajian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskripsi. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebuah novel berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dengan tebal 135 halaman. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara membaca novel Hujan Bulan Juni, kemudian menganalisis yang termasuk kepada bahasan kajian sosiologi sastra yang menekankan pada hubungan sastra dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang saya kaji dalam novel berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono itu terdapat beberapa konteks sosial budaya yang sangat disoroti dalam novel tersebut. Yang pertama yaitu ada perbedaan agama. Dalam novel ini terdapat 2 tokoh utama yang dijadikan sebagai fokus cerita. Yang pertama yaitu ada Pinkan, yang kedua yaitu Sarwono. Dalam cerita ini diceritakan bahwasanya Sarwono beragama Islam dan Pinkan beragama Kristen. Nah, dalam novel ini yang saya kaji itu sangat-sangat disoroti akan adanya perbedaan agama yang terjadi antara 2 tokoh tersebut, seperti pada cuplikan berikut. Dalam kutipan tersebut dijelaskan bahwasanya Sarwono pamit terlebih dahulu kepada Pinkan untuk menunaikan sholat zuhur atau sholat Jumat terlebih dahulu di masjid dekat keraton. Kemudian setelah beberapa saat Sarwono pergi, kerabat-kerabat Pinkan langsung menanyakan perihal hubungan yang dijalani oleh Sarwono dan Pinkan terhadap Pinkan. Dalam kutipan tersebut disoroti kerabat-kerabat Pinkan yang menanyakan jika Pinkan dan Sarwono berhasil untuk menjalankan hubungan tersebut,
anak-anak Pinkan dan Sarwono akan mengikuti siapa. Nah, hal inilah yang menyoroti adanya perbedaan yang terjadi antara Sarwono dan Pinkan selaku tokoh utama. Kemudian, data yang kedua, di sini saya menemukan adanya perbedaan budaya yang terjadi dalam novel tersebut, di mana Pinkan yang merupakan seorang gadis yang berasal dari Minahasa, namun berdarah Jawa dan juga Minahasa, dan Sarwono yang merupakan seorang pemuda asli berdarah Jawa, yaitu Solo. Dalam hal ini disoroti perbedaan budaya mengenai tarian-tarian yang ada antara Minahasa dan juga Jawa, seperti pada kutipan berikut. Berdasarkan kutipan tersebut, di sana terjadi adanya perdebatan kecil yang didebatkan oleh Sarwono dan juga Pinkan yang membahas mengenai tarian-tarian yang ada dalam daerah mereka sendiri. Pada awalnya Sarwono menyenggol atau menggoda Pinkan mengenai tarian-tarian yang ada di Minahasa. Kemudian Pinkan ketika sudah kesal dengan godaan-godaan dari Sarwono, ia menekankan atau berbicara dengan nada yang menekankan bahwa adanya tarian Minahasa di Manado. Hal inilah yang menyoroti adanya perbedaan budaya dengan disoroti oleh pengarang dengan perdebatan kecil yang terjadi antara Sarwono dan Pinkan mengenai perbedaan tarian di daerah mereka. Kemudian data atau penemuan ketiga yang saya temui dalam novel ini yaitu adanya krisis identitas yang terjadi pada tokoh Pinkan. Di sana dijelaskan bahwasanya Pinkan ini merupakan seorang gadis yang berasal atau yang lahir dari perkawinan antara dua daerah. Yang pertama ayahnya dari Minahasa dan yang kedua yaitu ibunya dari Jawa, yang menghasilkan adanya suatu kebingungan dari Pinkan mengenai apakah ia berdarah Jawa, apakah ia berdarah Minahasa, seperti yang terdapat pada kutipan berikut. Dalam kutipan tersebut, di sana diterangkan adanya kebingungan yang terjadi oleh tokoh Pinkan mengenai siapa sih Pinkan itu, yang menjadi label seseorang berasal dari suatu daerah itu apakah karena darahnya atau karena apa? Karena selama Pinkan hidup, ia terus saja kebingungan apakah ia berdarah Jawa yang mana mengikuti ibunya, apakah berdarah Minahasa yang mana itu mengikuti ayahnya. Namun oleh Sarwono pada saat itu dia seperti ditenangkan dengan kamu adalah darah Indonesia Raya. Tetapi dalam kesendiriannya Pinkan juga masih kebingungan dan hal itu menjadi krisis identitas yang dirasakan oleh Pinkan terhadap apa yang ia alami. Selain krisis identitas yang dialami oleh tokoh utama yaitu Pinkan, ternyata krisis identitas ini itu dialami juga oleh ibu Pinkan, yang mana ibu Pinkan ini ya setelah suaminya meninggal ia pergi ke Jawa, ke tanah kelahirannya. Namun selama ia ditinggal di Jawa itu dia merasa dia bukan orang Jawa, sehingga itu yang menimbulkan krisis identitas yang ada dalam diri ibu Pinkan. Selanjutnya yaitu yang keempat ada pendidikan. Nah, dalam novel ini juga disoroti mengenai pendidikan, yang mana pada novel ini diceritakan bahwasanya ketika Sarwono setelah lulus SMA, ia dipaksa oleh paman-pamannya yang sudah menjadi pengusaha untuk langsung bekerja, tidak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Karena menurut paman-pamannya, orang seperti mereka tidak akan kaya ketika tidak mau bekerja. Jadi mendingan langsung bekerja daripada melanjutkan pendidikannya. Namun pada saat itu ada satu guru Sarwono dari SMA yang mendatangi Sarwono untuk berbicara dengan ayahnya. Nah, pembicaraan itu menghasilkan atau pembicaraannya terjadi antara ayah dan gurunya,
yang membuat Sarwono berani untuk melanjutkan pendidikannya, di mana gurunya berbicara kepada ayahnya bahwasanya Sarwono ketika ia melanjutkan pendidikan di Jakarta, ia akan bisa mencari uang sendiri untuk menghidupi kehidupannya karena melihat dari watak atau karakter Sarwono selama di sekolah. Selanjutnya ada pekerjaan. Nah, dalam novel tersebut disoroti pekerjaan antara dua tokoh utama tersebut, yang mana Sarwono dan Pinkan ini merupakan sama-sama dosen Universitas Indonesia, yang mana Sarwono merupakan dosen antropologi di Universitas Indonesia tersebut, dan Pinkan merupakan dosen sastra Jepang di Universitas Indonesia tersebut, sehingga pekerjaan yang dijalani oleh kedua tokoh utama itu sebagai dosen muda di sebuah universitas. Berikutnya ada penemuan mengenai bahasa, yang mana penemuan ini merupakan bahasan terakhir dalam kajian saat ini. Nah, bahasa yang digunakan dalam novel tersebut itu cenderung memakai bahasa Indonesia. Namun, ada kalanya beberapa bagian menggunakan bahasa Jawa, seperti pada kutipan berikut ini. Dalam kutipan tersebut terdapat pembicaraan antara Bapak Sarwono dan juga Sarwono. Nah, di sana disoroti adanya penggunaan bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia. Bapak Sarwono yang menjawab pertanyaan dari Sarwono menggunakan bahasa Jawa Tulen atau seluruhnya bahasa Jawa, dan Sarwono yang menggunakan bahasa Indonesia bercampur Jawa ketika ditanya oleh bapaknya. Nah, hal ini yang menyoroti adanya bahasa daerah yang masuk dalam novel tersebut. Namun keseluruhannya bahasa yang ada dalam novel tersebut merupakan bahasa Indonesia, sehingga untuk sasarannya pun bisa untuk ke seluruh masyarakat yang ada dalam Indonesia, di masyarakat Indonesia, karena tidak mengandung atau tidak terdapat unsur bahasa Jawa keseluruhan, sehingga bahasa tersebut dapat dipahami oleh seluruh masyarakat yang membaca novel tersebut. Berdasarkan pembahasan yang telah saya bahas tadi dan berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya teliti, dalam novel tersebut terdapat beberapa kajian sosiologi sastra, di antaranya yaitu yang pertama ada perbedaan agama yang terjadi antara dua tokoh utama. Yang pertama Pinkan dan Sarwono. Pinkan yang beragama Kristen dan Sarwono yang beragama Islam. Kemudian yang kedua yaitu ada perbedaan budaya yang terjadi di antara dua tokoh. Yang pertama, tokoh Pinkan yang merupakan gadis yang berasal dari yang berdarah Jawa, Solo dan Minahasa atau Manado. Kemudian Sarwono seorang pemuda yang berdarah Jawa Tulen yang berasal dari Solo. Yang ketiga yaitu ada krisis identitas yang dialami oleh tokoh Pinkan dan ibunya, yang terjadi kebingungan antara diri mereka mengenai mereka ini sebenarnya saat ini itu harusnya ada di mana, harusnya siapakah mereka ini. Kemudian yang keempat yaitu ada pendidikan, yang mana di sana tertera bahwasanya jika saja Sarwono tidak melanjutkan pendidikannya, belum tentu Sarwono bisa menjadi dosen saat ini. Kemudian yang kelima yaitu ada pekerjaan, yang mana pekerjaan Sarwono dan Pinkan merupakan dosen dari universitas ternama di Indonesia. Yang terakhir yaitu ada bahasa yang digunakan dalam novel ini juga menggunakan bahasa Indonesia, sehingga konsumen atau pembacanya pun bisa dibaca oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Sekian apa yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan kajian sosiologi sastra dalam sebuah buku berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Mohon maaf bila mana masih terdapat banyak kesalahan dalam pembahasan atau penjelasan yang sudah saya jelaskan di kesempatan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.